berdasarkan etika, komitmen, dan usaha manusia. Sistem ini dapat menciptakan Yuk efisiensi. kita interview Profesor Dr. Siti Kurnia Rahayu setelah pengukuhan guru besarnya di bidang akuntansi perpajakan. Perasaan lebih kepada pencarian apakah hati hidup selanjutnya setelah capaian di akademik saya peroleh yang terakhir di level paling atas. Setelah ini atau what next itu mungkin menjadi bagian dari pemikiran yang tidak hanya sebatas dipikirkan, tapi flow-nya atau prosesnya menjadi bagian dari perencanaan yang mungkin juga sebenarnya nggak bisa direncanakan. Itu mungkin yang dapat menjawab apakah perasaan saya sekarang. Karena banyak kekhawatiran bermula dari apabila menjadi profesor, apabila sudah menjadi guru besar, tanggung jawabnya makin besar, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, pengabdian kepada siapapun untuk ilmu, itu menjadi input awal di dalam pemikiran bahwa tanpa beratnya jadi guru besar. Tapi setelah pengukuhan hari ini, level berikutnya yang saya rasakan adalah saya nggak mungkin membuat untuk tidak menjadikan bagian tersebut beban bagi masa depan saya, tapi tadi what next yang secara logika tidak bisa dijelaskan definisinya. Mungkin itu. Tantangan terbesar dari proses perjalanan ini adalah diri sendiri. Untuk mengalahkan ego di mana ketidaknyamanan akan menjadi bagian dalam perjalanan ini untuk mencapai guru besar. Kalau untuk teknis, administrasi, semua orang yang berada di dalam proses yang sama dengan ibu pastinya akan mengalami proses yang sama. Tapi itu kan common ya, sesuatu yang normal, biasa aja. Nah, kalau yang ibu hadapin adalah ego pada diri sendiri, di mana mungkin tidak sama dengan teman yang lain, yaitu ego nggak mau keluar dari zona nyaman. Artinya capaian guru besar menurut ibu bukan segala-galanya, tapi untuk menjadikan itu bagian dari yang memang menjadi nasib, takdir, ketentuan dan waktu buat ibu, dan ibu harus mengalahkan itu ego yang tidak mau atau ego yang ketidaknyamanan tadi. Tapi ya akhirnya tantangan terbesar itulah yang bisa dikalahkan oleh ibu dengan cara apa? Saya hidup bukan buat diri saya sendiri, tapi ternyata saya hidup buat banyak orang di sekeliling saya, keluarga saya, orang-orang terdekat dengan saya. Mungkin itulah yang menjadi bagian dari pengurang ego tadi, agar apa yang saya lakukan itu bisa memberikan kebaikan buat orang lain, terutama untuk Unikom. Kenapa? Karena Unikom membutuhkan juga kinerja dari dosen di jabatan akademiknya. Dan tentunya dengan pencapaian ini saya berkontribusi pada lingkungan saya, yaitu home saya Unikom. Itulah yang menjadi bagian dari cara saya untuk mengatasi tantangan. Ancaman, tantangan itu adalah peluang. Mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi walaupun tidak sama, tetap proses masalah, proses tantangan itu pasti dihadapi yang sama, prinsip yang sama. Tapi yang terbesar buat ibu adalah mengalahkan diri sendiri. Harapan ibu untuk mahasiswa yang pengen juga belajar atau mengkaji atau tertarik dengan akuntansi, khususnya perpajakan, di sektor perpajakan mau di bidang yang memang semua pasti terkena begitu ya, yaitu perpajakan. Harapannya hanya satu, sukailah angka-angka. Karena pada saat kita tidak menyukai objek tertentu, mau keinginan itu setinggi gunung, pasti akan lelah untuk menjalaninya, untuk mencapainya. Tapi kalau kita senang untuk sesuatu, pastinya sangat enjoy dan nikmati setiap detik demi detiknya. Karena sekali lagi, jangan pernah kita berpikir jauh ke depan tanpa merasakan rasa saat ini. Setiap detik yang kita lalui itu dirasakan, karena itu nikmat luar biasa yang Tuhan kasih buat kalian. Kenapa? Karena nikmat hidup adalah hembusan napas. Nikmatilah itu. Pada saat kita menyukai sesuatu, itu jauh lebih gampang karena kita merasakan itu seperti hembusan napas setiap saatnya. Jangan melihat ke depannya dengan target, tapi rasakan itu dengan perjalanan yang smooth, flow-nya halus. Mungkin sulit dijelaskan secara teknis, tapi hal-hal yang mendukung proses itu bisa berjalan hanya satu,
Dekatkanlah kita pada Tuhan. Allah itu segalanya.